Ya tantangannya tuh harus marah-marah terus gitu kan. Terus suara aku kan sebenarnya agak cempreng gitu ya. Saya nggak, aku selalu dimarahin karena suara aku cempreng dan kayak lembut gitu, katanya suaranya harus lebih berat gitu. Jadi aku coba ngelatih vokalku juga biar lebih berat, biar nggak kedengeran kayak anak kecil gitu sih. Ya itu tantangannya. Hari ini kita di Ion Sentul, Ion Mall Sentul City. Kita itu ada acara meet and greet dengan para cast Cinta Yasmin, yaitu aku sama Kenny. Terus kita ada kegiatan Q&A, terus kita ada acting challenge, sama ada foto-foto bareng juga sama para penonton gitu. Intinya interaksi sama penonton dan penonton yang setia menonton Cinta Yasmin. Iya betul. Tadi komentar kalian nih soal tadi ada dua penonton yang ikut challenge apa namanya Acting acting. challenge. Seperti apa nih? Seru banget sih kedua penontonnya, ternyata nggak malu-malu, aku kira bakal malu-malu gitu. Ternyata mereka berdua berani juga dan pede buat acting di depan banyak orang gitu. Ya aku juga curiga jangan-jangan emang mereka aktor gitu. Ini kan baru beberapa hari ini kan Cinta Yasmin tayang, tapi sudah banyak fansnya juga dan juga udah banyak di rating 5 teratas gitu. Seperti apa nih? Kayak 4 sama 3 deh kemarin. Iya, 4 sama 3. Kita sebagai pemain senang sih karena ternyata penonton juga antusias dengan sinetron kita, karena kita juga udah susah payah buat acting ya. Kita juga lumayan lama ya promonya, dari 2 bulan lalu paling. Persiapannya udah sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Iya, jadi kita juga senang banget pas tayang dan ternyata penonton juga pada suka gitu. Ya, dan semoga secara rating dan performa akan semakin membaik seiring dengan cerita yang juga semakin seru. Iya. Oke, ini boleh cerita ini dari Kenny dulu nih. Berperan sebagai dokter Romeo ini seperti apa sih karakter sendiri dari dokter ini? Dr. Romi orangnya caring, mungkin kalau untuk Alisa sedikit cuek, tapi sebenarnya sih orangnya perhatian, baik, bijaksana, dewasa, dan dia itu sebenarnya udah ditinggalkan sama orang tua kandungnya. Nah, dibesarkan sama keluarga angkatnya dan konfliknya akan ada tanda-tanda antagonis ya, masih protagonis, tapi ya we never know lah. Kadang kalau emang menurut penulis dan produser oke untuk misalkan dibelokin nih karakternya, ya oke aja. Ya saya sebagai pemain sih saya senang-senang aja karena berarti bisa keluar dari karakter lama dan coba karakter yang baru gitu, dan bermain dengan karakter yang baru gitu. Jadi ya penonton nanti bisa menilai sendiri Ya, sih. pasti akan mengguncang penonton juga ya, pada kaget. Yo ini baru pertama kali jadi antagonis nih. Boleh ceritain karakternya gimana? Eh, Seru sih jadi antagonis. Gak usah acting. Langsung. Ya, ini pertama kali aku dapat peran antagonis. Sebelumnya aku selalu protagonis dan cukup menantang sih, tapi at the same time juga excited banget karena bisa explore peran baru, dan aku juga masih belajar buat peran antagonis ini, tapi aku juga selalu didukung sama sutradara dan pemain-pemain yang lain juga selalu ngedukung aku gitu. Kalau tantangan yang kalian rasain untuk berperan sebagai antagonis nih gimana sih? Ya tantangannya tuh harus marah-marah terus gitu kan. Terus suara aku kan sebenarnya agak cempreng gitu ya. Saya nggak, aku selalu dimarahin karena suara aku cempreng dan kayak lembut gitu, katanya suaranya harus lebih berat gitu. Jadi aku coba ngelatih vokalku juga biar lebih berat, biar nggak kedengeran kayak anak kecil gitu sih. Ya itu tantangannya. Kalau kayak ini apa tantangannya? Itu mungkin aku harus sedikit turun ke tengah, ngimbangin dia gitu kan. Kalau sama pemain yang lain sih enggak, cuman mungkin secara personal. Sama gue dong. Ya, Parah emang juga. kenapa? Ada masalah. Ke director ya mungkin ya, karena Bang Dodi ya dia pernah punya karya yang sangat luar biasa di MNC juga sebelumnya di RCTI Ikatan Cinta. Ada sampai ribuan episode. Mungkin kan kalau untuk pemain bebannya adalah bermain di ekspektasinya beliau gitu loh. Jadi lebih ke situ lah. Tapi so far so good, nggak ada masalah dan beliau juga senang. Paling kalau untuk dokter ya tantangannya harus riset ya. Bagaimana pembawaan seorang dokter, penyampaian seorang dokter, lebih ke situ sih. Ada juga banyak fans ini yang nge-shipping kamu nih sama Amanda Manokwari, peran dengan sebagai Yasmin. Kan sering acting bareng juga. Iya. Seperti apa nih untuk acting bareng sama Amanda? Kenapa nggak sama dia sih disipin? Hah? Aja dong. Ya kalau saya sih sebagai pemain tanggapannya sih senang-senang aja. Berarti kan
apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan itu diterima sama penonton, dan penonton suka, mengapresiasi, ya ya seperti itu hasilnya gitu. Jadi Berarti berhasil nggak ada sih, masalah. baper gitu ya. Ya mudah-mudahan sih berhasil ya. Berhasil lah. Kan pada nge-ship. Iya. Katanya versinya kayak drama Korea gitu. Masa sih? Tapi ya bagus lah. Kalau misalkan emang komentar seperti itu berarti kan arah mungkin perfilman Indonesia udah sedikit membaik ya. Karena harus kita akui emang perfilman Korea itu sangat maju sih. Industri hiburan di sana sangat maju. Jadi kalau emang mungkin mereka melihat seperti itu ya, kalau saya sih itu sebagai tanda yang baik. Good sign. Nah, kalian sendiri nih, chemistry-nya untuk membangun seperti apa sih? Apakah ini baru pertama kali ketemu, apa sebelumnya udah pernah ketemu di project lain? Aku belum pernah sih. Di kehidupan yang ini pertama kali sih. Kehidupan. Kehidupan sebenarnya ada. Berat sekali dialognya. Iya. Baru pertama kali ketemu sama Lea. Cara bangun chemistry-nya ya ngobrol aja sih, sama pemain yang lain juga begitu. Iya. Cuman sama Amanda aku udah pernah sekali, sama Mue sih belum. Jadi sama Mue sama Lea ini pertama kali buat aku. Kenapa harus nonton Cinta Yasmin? Karena ceritanya seru banget, banyak konflik-konflik, jadi tentang keluarga, tentang percintaan juga. Jadi seru banget tiap episode itu. Ya. Dan ceritanya bergulir sangat cepat. Jadi kalau emang teman-teman yang menonton pasti tahu lah ini baru episode ke berapa ya? Belum. I think baru 7 apa 6 kali ya. Baru 6 apa 7 episode aja udah 2 karakter yang meninggal gitu. Jadi kan berarti cerita ini sangat padat, tidak bertele-tele, tidak dragging, dan tidak ada bagian yang tidak penting gitu loh. Jadi sangat seru untuk diikuti lah. Audio Jungle.